warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rosita Putri Rahmi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA di SD. Kami di sini sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan topik ketiga, yaitu alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Anggota kelompok kami yaitu Ardika Kurniawan sebagai pemateri 1, Ismail Hasan sebagai pemateri 2, Winda sebagai pemateri 3, dan saya sendiri Wulan Suryaningsih sebagai moderator. Selanjutnya, materi pembahasan kami yaitu yang pertama, pengertian alat gerak, yang kedua, alat gerak pada hewan, yang ketiga, fungsi alat gerak pada hewan, yang keempat, alat gerak pada manusia, yang kelima, fungsi alat gerak pada manusia. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian alat dan gerak. Kata alat memiliki arti benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini, alat diartikan sebagai bagian tubuh manusia maupun hewan yang menjalankan fungsi tertentu. Secara umum, alat gerak dapat diartikan sebagai suatu bagian tubuh yang berfungsi untuk perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila mendapat rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Yang kedua, alat gerak hewan merupakan bagian tubuh dari hewan yang berfungsi untuk perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh hewan tersebut. Alat gerak dan cara gerak hewan itu berbeda-beda sesuai dengan habitat dan tempat hidupnya. Yang ketiga, fungsi alat gerak pada hewan. Fungsi alat gerak pada hewan tak lain ialah memudahkan hewan tersebut bergerak dan bertahan hidup pada tempat hidupnya. Alat gerak hewan bervariasi sesuai dengan tempat hidup, fungsi, dan cara hidupnya. Hewan terbagi lagi menjadi hewan tak bertulang belakang dan hewan bertulang belakang. Yang pertama ada hewan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Contoh hewan invertebrata dan fungsi geraknya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada belalang, memiliki kaki dan sayap yang berfungsi untuk berpindah tempat dan melompat dari semak ke semak lainnya. Yang kedua ada siput, memiliki kaki perut yang berfungsi untuk memudahkan bergerak dan berpindah tempat. Yang ketiga ada cacing, memiliki serabut otot. Inilah memudahkan cacing untuk bergerak membalik, memanjangkan, atau memendekkan tubuhnya serta dapat melipat dirinya ke seluruh arah atau dengan kata lain sebagai alat geraknya. Selanjutnya hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contoh hewan vertebrata dan fungsi alat geraknya adalah yang pertama Pisces, memiliki sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang. Kedua, amfibia, memiliki kaki yang berfungsi untuk melompat, berjalan, dan berenang. Yang ketiga, reptilia, memiliki kaki, dalam kurung biawak, otot perut, ular, dan kaki duyung penyu, yang berfungsi untuk merayap, berjalan, memanjat, dan berenang. Yang keempat ada aves, memiliki kaki dan sayap yang berfungsi untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Baik, materi yang keempat yaitu alat gerak pada manusia. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem gerak. Alat gerak pasif berupa tulang. Yang pertama, tulang rawan. Berdasarkan matriks penyusunnya, tulang rawan manusia terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, tulang rawan hialin, yang kedua, tulang rawan elastis, dan ketiga, tulang rawan serabut atau fibrosa, tulang keras.
Berdasarkan ukuran dan bentuknya, tulang keras dikelompokkan menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Rangka tubuh manusia. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Hubungan antar tulang. Pada manusia terdapat 3 macam sendi, yaitu sendi gerak, sendi mati, dan sendi kaku. Materi yang kelima yaitu fungsi alat gerak pada manusia. Pada manusia, alat gerak berfungsi untuk melakukan pergerakan tubuh, baik gerak pasif berupa tulang maupun gerak aktif berupa otot. Pergerakan tubuh memudahkan manusia melakukan aktivitas dan bertahan hidup. Kesimpulan dari pemaparan materi tadi yaitu alat gerak merupakan suatu bagian tubuh yang berfungsi untuk melakukan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila mendapat impuls atau rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Alat gerak bagi hewan maupun manusia berfungsi untuk memudahkan dalam bergerak dan beraktivitas demi kelangsungan hidupnya. Demikian paparan materi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, harap bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dari kami, dan terima kasih.